Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Hari ini di tanggal berapa nih tadi? Tanggal berapa sih? Tanggal berapa bro? Tanggal 17, hari Senin 17 Maret 2025. Hari ini masih nih ya hari lelang. Jadi seperti biasa. Nah, ini kondisi lelang pada saat hari ini. Nah, ini unit-unit masih pada banyak. Ini kita lagi di detik-detik sebelum menyambut Lebaran. Nah, saya masih ditemani sama teman setia saya. Dari mana, Bos? Nazim dari Kebun Jeruk, Bang. Aduh, dari Kebun Jeruk ke sini naik apa, Bang? Naik delman. Naik delman. Duduknya di pangku apa di samping? Di samping. Oh, di samping Pak Kusir. Iya. Bunyinya gimana kalau delman? Tutak. Oke. Kali ini saya berdua sama Bang Naji. Nah, Bang Naji dari Garasi Tuan Muda. Garasi Tuan Muda untuk di mobil. Nazim motor untuk di motor. Nah, ini mic-nya taruh aja deh. Kalau di gua mah kenceng. Puasa nggak Bang? Alhamdulillah puasa. Puasa ya. Jadi Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi apa namanya? Ini kebetulan hari ini cuacanya Mendukung. mendung manja. Tapi ya kalau masih full ya puasanya ya. Masih Belum full. ada yang bolong ya. Belum ada yang bolong. Oke. Pada saat ini kita masih di lot sebentar. Kita lihat, kita masih ada unit yang mau kita pantau. Jadi ya sambil menunggu loh, kok tidak memiliki NIPL saya masih banyak. Nah, ini mungkin ke lockout nih saya nih. Oke, NIPL kita cek. Oke, masih ada. NIPL berapa Bang? satu aja. Iya. Kan ngincernya banyak. Satu aja. Lagi ngincar dikit. Kemarin udah dapat banyak. Oh, oke. Udah 60. Oke. Kita lanjut, masih 23 lagi lot yang akan. Jadi hari ini kita mau bikin konten apa ya? Oke. Kebetulan saya minggu ini gue baru ini Bang. Jadi teman kecil meninggal. Meninggal karena jantung. Jadi ya sebenarnya sih gue teman kecil, cuman dulu kecilnya gue nggak terlalu deket. Nah, gue malah deketnya pas yang udah gede-gede, pas udah ya mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun ke belakang lah, gue baru akrab lagi sama dia. Ya, turut berduka cita dah. Ya siap. Ya namanya hidup kan, pasti kan ada datang dan pergi. Ada datang dan pergi, ada pertemuan dan ada juga perpisahan. Jadi apa namanya, gue pengen bikin konten khusus. Yang konten ini gue dedikasiin buat temen gue Bro Eko. Ya semoga arwahnya tenang, diterima di sisinya. Amin. Nah, terus gue pengen ngebahas tentang otomotif motor pertama. Jadi gue kan ya dia teman sekolah gue Bang, teman SMA. Iya. Jadi kalau masa-masa SMA kan tuh lagi seneng-senengnya naik motor. Motor Jadi, yang suka dipakai apa almarhum? Nah, nanti kita. Iya. Soalnya masa kita beda nih. Iya. Masa paham. kita beda. Nah, jadi kalau gua dulu motor gua yang pertama, ini dulu. Gua pengen dari awal dulu deh nih, tarik mundur. Belajar pakai motor apa? Belajar motor pertama. Nah, Gua. Kalau lu apa Bang? Belajar motor pertama lu? Gua Matic sih. Matic. Motor apa tuh? Beat Karbu 2012. Beat Karbu 2012. SD. Gua SD udah itu. dibeliin motor. SD kelas 6. Anjir. SD kelas 6 udah beli motor, udah Iya. pengen naik motor. Beat. Nah, itu belajar langsung pakai. Iya, belajar langsung pakai, nggak diajarin. Nggak diajarin. Nggak diajarin, namanya bocah ya kan. Jatuh nggak? Pernah jatuh nggak? Nggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh? Ah, Oke. Nah, motor gua belajar pakai motor tetangga. Jangan tanya tahunnya berapa. Cuman gue belajar pertama motor, lu tau nggak? Honda C70. oh, C70.
Motor gigi dulu ya. Iya. Kalau gue metik. Yang masih 3 tuh. Bebek dukun. Aduh. Nah, itu gue belajar pertama situ. Pertama kali gue belajar masuk kebon. Nyungsep di kebon. Kalau gue dulu pernah jatuh SMP. Itu juga kualat, gue bawa kabur motor abang gue. Motor apa tuh? Motor Mio dulu. Motor Mio. Iya, hujan-hujanan gue rem depan habis. Nungging. Iya. Habis. Itu apa namanya? Sendiri. Kecelakaan tunggal berarti. Iya, waktu pengen berangkat sekolah. Waktu buru-buru, hujan, pakai rem depan dah udah. Ngengsot. Iya. Nah, terus motor pertama yang gua beli, yang lu beli dulu dah. Motor pertama yang lu beli. Motor pertama yang gue beli, yang pertama juga gue bisnis juga Vespa, Bang. Oh, itu yang Vespa yang lu cerita. Oke. Ceritanya gimana tuh? Kenapa lu pilih Vespa? Karena emang lu mau make apa waktu itu udah langsung kepikiran mau jual? Enggak, emang kepikiran buat make doang, Bang. Oh, buat make. Jadi gue waktu itu kelas 2 SMA, namanya anak SMA kan pada hobi, ada teman-teman kerabat-kerabat gue pakai Vespa. Gue pengen banget punya Vespa. Nah, dulu gue punya iPhone, Bang, iPhone 6. Gue jual. Terus ditambahin sama nyokap gue. Dulu gue beli Vespa itu 3,5 juta, Bang. 3,5 juta? Ya, di Sunter. Vespanya apa tuh tipenya? Tipenya Super. Super tahun? 79. Oh, 79. Berarti yang kepala kotak ya? Ya, kepala kotak. Ya udah, dari situ namanya gue banyak teman kan, masuk grup, gue iseng aja, gue jual, pasarin, terus tuker tambah, udah gue puter-puterin, lama-lama kasihkan sampai sekarang. Jadi pedagang. Oke. Kalau gue yang pertama itu unit yang gue beli cash waktu itu Tornado GS Limited. Jadi warnanya hitam, terus dengan ornamen stainless. Jadi knalpotnya stainless, itu sih apa nih namanya belakangnya? Behel belakangnya tuh stainless, ya seperti itulah. Nah, cuman gue mau nanya sama lu, kalau lu dulu sempet ini nggak? Sempet ya, namanya anak muda lah ya, trek-trekan atau itu sempet nggak lo? Kalau trek-trekan gue nggak pernah, kalau modif-modifan pernah. Oh, modif-modifan. Oke, ntar modif-modifan. Ya. Jadi kalau dulu gue belajar, abis itu kadang masih minjem temen tuh, minjem temen dulu. Pasarannya tuh biasanya motor Force One. Nah, Force One, F1 itu kan belakang ke sini ke sana-sananya lah. Ada Kristal, ada Cem, Alfa 2R. Nah, gue dulu akhirnya beli deh tuh Tornado. Sehari beli, besoknya langsung masuk bengkel, papa semua, kita balapan. Kalau dulu kita main balap-balapannya pinjem motor temen, tapi begitu punya duit langsung coba. Nah kalau yang tadi tuh temen gua yang Bro Eko, dia udah main King. Dia udah main King. Jadi King kalau nggak bisa stabilin ngebuang, Bang. Iya. Wah, itu bahaya ya, Bang. Bahaya itu, kenceng banget. Tapi kalau di masa gua kan tuh masih apa ya namanya ya? Nggak takut mati lah. Nggak gas aja udah. Nggak, karena pada saat itu emang motor tuh semua 2 tak. Emang ada kayak Honda, Grand gitu ada. Cuman tuh kan kayak yang seperti gue bilang itu ya hanya inian aja lah. Ada dulu orang pasti ngejarnya 2 tak. Jadi sebelum apa namanya? Karena Matic belum terpopuler, Bang ya. Belum ada. Matic itu 2002 ya? Enggak, 2004-an, 2003, 2000 ya Nupo, mungkin ada lah. Nupo 2002. Iya ada, cuman apa namanya? Gua nggak tahu deh itu. Itu ada yang kalau dulu nih di mobil juga ada. Maksudnya ada barang motor atau mobil itu masuk bukan dari main dealer tapi dari importir. Jadi gitu. Jadi ya, kan itu kan di bawah tahun 2000, 98 99 itu kan ada Krismon. Nah, akhirnya pemerintah tuh ngebebasin tuh. Makanya kayak Alphard dulu kan udah ada tuh tahun 2000-an udah ada. Terus ada apa namanya mobil-mobil yang mewah-mewah gitu. Nah, tapi itu nggak lewat main dealer. Itu lewat importir. Ya, Matic itu ya bener sih di atas tahun 2000, di bawah 2000 tuh masih belum. Nggak ada. Belum. Kalaupun ada masuk biasanya lewat importir. Lagi juga Matic kayak Gigi gitu kan, Matic jadul. Iya. Bukan berbentuk Matic bener-bener Matic. Dia Matic Cina kan.
Nah, dulu tuh ya gue sempet ya gitulah, namanya anak muda ikut-ikutan, trek-trekan. Nah, terakhir dijual unitnya karena Krismon. Karena Krismon akhirnya dijual. Nah, itu apa namanya, motor pertama gue beli. Nah, terus abis itu motor pakaian berikutnya setelah lewat masa-masa kenakalan remaja, gue beli Shogun 2000, Shogun tahun 2000. Nah, itu gue pakai tuh buat kuliah. Gue pakai buat kuliah sampai gue kerja. Nah, kalau lu kuliah waktu itu pakai apa lu? Yang pakaian, bener-bener pakaian? Bener-bener pakaian gue ada dua sih. Pertama Vespa tua, kedua Matic. Itu Matic Beat yang gue pakai sekarang. Oh, masih sampai sekarang? Masih sampai itu yang 2013? 2016. Iya. Waktu itu lu beli berapa itu? Lu beli baru apa second? Gue beli second sama temen bokap gue dulu. Sama guru, kan bokap gue guru bang, guru SD gitu. Gue beli 7,5 juta. 7,5 juta. Iya. Sekarang juga masih sekitar segitu juga ya, turun-turun dikit doang ya. Iya. Kalau gue jual tetap segitu. Iya, Beat. Kalau kita ngomongin soal ngetrek-ngetrekan, gue nggak berani ngetrek bang, kecuali modif motor. Nah, lu modifnya apa tuh? Gue pelek, krum semua gue krum. Nggak, motor apa dulu tuh yang lu projectnya? Bah, setiap gue punya motor, gue pasti modif bang. Ya. Waktu itu gue punya Miosol. Habis keseluruhan gue modif. Dari bodi, kaki-kaki, ban, terus kelistrikan tuh gue modif. Terus gue beli motor lagi Beat, gue modif, gue airbrush. Gue beli motor lagi, gue dulu sempat punya Ninja bang, SMK. Sama gue modif. Cuman nggak gue bore up, cuman modif luar doang. Karena gue nggak berani buat kenceng bang, gitu. Dan sekarang pakaian gue juga gue modif kayak pelek, bokrum. Gue demen modif sih, nggak demen balap. Modifnya tapi lebih ke style aja ya, Style gaya aja ya, iya. bukan yang buat enggak performance gitu ya. Enggak buat ekstrim, enggak. Buat standar-standar aja. Buat standar-standar aja ya. Gitu. Oke. Ya sama sih. Kalau udah makin kesini, ya motor sih. Gue juga ngerasain, gue nggak tahu deh apa emang faktor umur apa. Kalau makin sini udah makin naik motor standar aja sih. Iya bener, itu males. maksud gue. Kasih di sini sekarang gue kayaknya motor standar. Tapi memang gue ada beberapa yang masih simpenan. Motor simpenan gue ya kayak King. Tapi King aja tuh gue bikin standar. Nah untuk yang Ninja itu ada yang gue standar, ada juga yang gue modif. Tapi modif tuh biasanya kalau 2 tak tuh paling enak tuh. Ya paling knalpot, habis itu ban, sama cat, airbrush. Iya. Aduh, ajan. Kita stop dulu ya. Nanti lanjut lagi berikutnya. Bentar ya. Oke, lanjut. Sorry nih ngerokok. Soalnya tadi lagi ngobrol. Jadi nggak apa-apa kan ya bang? Gua ngerokok bang. Apa? Aman ya bang. Aman. Soalnya lu juga nggak ngerokok ya bang ya. Oke. Lanjut. Jadi tadi terakhir sampai motor modif, motor simpenan ya, dimodif. Kalau gue sih ya kalau sekarang nih balik lagi kita ngomong sekarang. Ya, sekarang sih paling enak sih motor standar ya bang ya. Motor standar. Jadi lagi juga motor-motor yang ban-ban gede sekarang bang. Kalau dulu kan modif motor ban-ban kecil. Sekarang modif motor-motor yang safety buat perjalanan jauh, kayak peleknya digedein, kayak bannya digedein. Sekarang kan modif. Iya. Gitu. Kalau menurut gue sih kayaknya begini bang. Kalau di zaman gue nih, ibaratnya motor tuh emang motor dibikin berdasarkan kualitas. Jadi kualitas dulu yang dikejar gitu. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin ya namanya kualitas tuh bener-bener dipikirin bagusnya, best performance-nya gitu di situ. Nah, tapi kalau untuk motor saat ini fitur-fiturnya udah banyak. Iya, bener juga udah canggih. Udah canggih. Sekarang terus udah ngikutin pasar gitu. Sekarang ngeliat maps bisa, Bluetooth lagu udah bisa sekarang.
Terus misalnya dia ngikutin pasar, misalnya dari segi warnanya sekarang udah warna-warni. Kalau dulu kan cuman warna-warna solid doang, monoton. Jadi orang kan gatel tuh, pengen. Sekarang warna dari dealer udah nggak perlu dicat-cat lagi kan? Betul. Nah, terus juga kayak misalnya kalau dulu nih cuman di 100 cc, misalnya 110, karena kan emang ngejar performance ya. Nah, tapi kan kalau sekarang variasinya lebih banyak tuh, ada yang 125, 150, 155. Iya. 160. Makanya kalau sekarang kayaknya udah nggak perlu di ini ya. Perlu diapa-apain sih sebenarnya. Maksudnya standarnya udah oke, udah ganteng juga. Iya, udah ganteng. Cat juga udah cakep. Nah, terus karena banyak fitur, terus komponennya juga udah elektronik, justru kalau diutak-atik malah jadi banyak ribetnya ya. Iya. Bener nggak? Iya. Lampu juga sekarang udah terang. Lampu sekarang udah LED. Kalau dulu kan justru masang dulu LED berapa duit, sekarang udah terang banget. Nah itu dia. Makanya nggak salah ya bang, kalau pikir sekarang mah lebih baik standar aja. Tinggal kalau mau kenceng, ambil cc-nya gede gitu kan. Kalau mau gambut lagi tinggal gede-gedein ban-ban doang. Jadi gitu. Kalau untuk saat ini pilihan udah banyak. Kalau mau irit ada, mau kenceng ada, mau yang sport ada, mau yang santai ada, mau yang santai terus bertenaga juga ada. Banyak. Iya, banyak. Zaman udah makin canggih, motor juga udah makin canggih bang. Nah, terus makanya kalau saran lu nih, kalau gue sih ya sama kan, tadi kan kalau kita bilang standar. Nah, tapi kan kalau biasanya nih anak-anak muda nih yang baru pegang motor pasti gatel tuh pengen. Kalau menurut lu modifikasi yang paling yang bisa dikerjain apa tuh? Kalau terus apa namanya yang buat jangka panjang, aman. Modifikasinya kira-kira menurut lu apa tuh? Menurut gua sih sok bang, sok. Kenyamanan. Habis itu bannya gede-gedein. Kalau misalkan di daerah kalian misal masih aman tentang knalpot ya knalpot. Paling itu sih. Knalpot tuh susah. Knalpot brong udah. Iya, sekarang kan ini udah di razia kan. Misalkan tapi kalau ada tuh knalpot yang bisa 3 mode suara atau beberapa mode suara. Ada yang paling ekstrim knalpot sih bang. Knalpot ya. Iya. Lampu Lampu kan udah bawaan, ada LED semua sekarang. Kadang-kadang kan tuh sekarang banyak tuh bilet. yang kayak gitu. Ya tergantung kantongnya yang mau modif. Kalau kantongnya oke ya nggak apa-apa lampu bilet. Sekarang kan bilet aja udah harga satu motor bang, motor second, motor bekas ya kan. Udah goceng, udah 7 juta ya kan. Bilet tuh satu doang. Tapi ya menurut gua yang harga masuk pelajar lah, kantong pelajar ya kayak sok, ban gede-gedein sama knalpot sih udah oke menurut gua. Iya, gitu. Nggak, kalau gua juga kalau masalah bilet itu gua kadang kurang setuju. Maksudnya gini, sekarang tuh komponennya udah elektronik gitu. Nah, terus udah diatur fix gitu sama pabrik. Nah, kalau bilet ini kan nanti ada tambah daya, tambahinnya. Nah, itu kan akan membebani gitu listriknya. Ngerepotin. Terus juga yang punya motor juga justru ganti aki, ganti apa. Pengerjaannya tuh terutama maksudnya kadang ada pengerjaannya yang asal-asalan kan ngebobok tuh. Habis itu main kabelnya main asal sobek-sobek. Nah, itu kadang-kadang bisa bikin jadi konslet ya. Malah jadi ruginya malah jadi benar kata Bang Najim, gue juga setuju kalau misalnya kalau misalnya shock itu buat kenyamanan. Sok penting itu. Sok penting. Sama ban. Terus ban juga ini sekarang ya udah ban ada yang performance-nya ada yang soft kompon. Soft kompon, benar. Ada yang lebih ngegrip kayak ibaratnya ya. Ada yang buat adventure misalnya yang kotak-kotak tuh. Kotak-kotak. Sekarang sih banyak soft kompon sih, Bang. Iya, kalau merek-merek yang lain juga oke sih. Ya, tergantung sesuai kebutuhan. Ada yang buat kebutuhan touring atau buat cornering, ada yang inian ya kan. Nah, soft kompon tuh masih oke. Nah, terus ya kalau knalpot bahaya lah. Kalau knalpot malesnya kalau itu kayak udah melanggar. Ekstrimnya. Ya. Satu melanggar aturan, kedua ya kita kan sekarang daerah udah semakin padat ya. Jadi kadang-kadang mungkin kitanya enak tapi mengganggu ketenangan yang lain gitu. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya mungkin kalau masih daerah kampung, masih sepi banget, boleh lah. Ya. Kalau daerah kota, ban shock breaker. Terus ini baut titanium tapi yang asli ya, jangan yang abal-abal. Itu motor juga jadi cakep sih kalau gue lihat sih. Baut ya. Iya, baut tuh kadang-kadang. Cuma kadang-kadang orang belinya kan harganya tuh lumayan tuh kalau yang asli. Jadi belinya yang kayak yang KW-KW. Nah, itu kadang-kadang malah ngerusak gitu. Kalau baut kayaknya bikin repot diri sendiri, Bang.
bautnya harus dipakein kain bang biar nggak lecet bukanya gitu bang. Iya. Terus nyervis juga harus orang tertentu, nggak bisa kita servis bawa-bawa, takutnya lecet, takutnya selek. Itu cepet selek bang, baut itu. Selek itu kalau yang jelek, kalau yang KW, tapi kalau yang asli sih nggak selek, dia presisi. Dia presisi. Nah, tapi ya harganya juga lumayan. Iya lumayan juga sih. Harganya lumayan. Kalau baut menurut gua sih kurang penting sih. Paling satu lagi bang, krum-kruman. Krum-kruman. Krum juga yang nggak semuanya di krum. Krum yang tertentu aja kayak behel, standar 1, standar 2, terus kayak selaan tuh boleh, kayak boostep, handle boleh. Nggak semua di krum. Nggak perlu kayak bak CVT di krum, jangan, itu cepet panas. Kalau misalkan kita siram air juga itu nggak lama kuning bang, gitu. Iya benar. Oke, ya kalau itu balik lagi ke taste ya, jadi kalian masing-masing lah kalian. Cuman maksudnya sekarang tuh udah ya apapun kebutuhannya sudah diakomodir tuh sama main dealer. Jadi kalau kalian mau yang sport udah ada, mau yang inian udah ada. Nah, tinggal nyesuaiin budgetnya. Nah, buat yang penting kan motor tuh sebenarnya ya kalau kalian mutusin untuk modif ya pastiin yang pertama tuh faktor keselamatannya. Nah, terus yang kedua itu ya kenyamanannya juga jangan sampai hilang gitu. Ya, dan terus yang pertama tadi yang keselamatan. Kadang-kadang ya kita main asal modif-modif tapi nggak mikir keselamatan. Malah ya kan? Bikin repot diri sendiri. Bener. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau lu kan ya kalau lu belajar naik motor SD, gue kelas 6 udah naik motor. Nah, gue belajar motor tuh SMP, dan gue nggak dikasih punya motor tuh sampai gue SMA gue udah cukup umur, itu baru gue megang. Nah, sekarang yang terakhir nih pertanyaan gue, kira-kira menurut lu kapan nih, kalau gue sekarang ngeliat anak kecil aja udah pada megang motor bang. Ngerti gak maksudnya? Anak kecil udah dikasih motor emang, tapi kan kita tahu. Nah ya maksud gue kapan waktu yang tepat orang itu dikasih naik motor, soalnya ya bahkan kejadian kan anak kecil jatuh, kecelakaan atau nabrak yang lain, nah itu kan membahayakan. Bener nggak? Nah kalau menurut lu kapan usia yang tepat buat anak? Kalau ditanya kapan usia yang tepat, ya setelah dia punya KTP, setelah dia punya SIM bang. Idealnya kalau ideal dari kita ya warga peraturan dari pemerintah gitu, idealnya ya 17 tahun. Kalau misalkan dari pandangan gua pribadi, ya menurut gua SMA kelas 1 bang. SMK kelas 1 boleh lah pakai motor, karena kan kadang sekolah jauh atau hujan ya kan, lagi juga naik Gojek kan lumayan mahal ongkos ya kan, boleh lah SMA. Kalau SMP jangan dulu, SMP jangan naik angkot aja. Angkot juga sekarang kan bisa naik angkot Jaklingko atau apa. Kalau SMA kan pergaulannya udah beda bang, kelasnya udah beda kan, udah menengah ke atas kan. Kalau misalkan kita nggak bawa motor, takutnya diejek atau diapa ya kan, nggak enak juga. SMA lah, SMA kelas 1 menurut gua. Kalau idealnya ya 17 tahun idealnya. Gitu, terus kalau misalnya anaknya masih di bawah umur nih, masih SMP, ngambek, ngamuk, minta dibeliin motor, mau pakai motor gimana? Kalau SMP ngamuk minta beliin motor, ya kalau gue sebagai orang tua nih, ya boleh lah gue beliin motor. Cuman pakai motornya Sabtu Minggu, setelah dia libur sekolah, gitu. Jangan pas lagi sekolah pakai motor kayapan malah nggak sekolah, males sekolah, jangan. Boleh nggak apa-apa, tapi Sabtu Minggu lagi juga kita dampingin gitu bang, ngeri kecelakaan atau apa gitu. Menurut gua sebagai orang tua gitu. Oke, ini samping ada yang ngetes motor, tapi oke. Jadi ya sebagai penutupan, ya sih kalau gue sih ya sebaiknya sih kalau sebagai orang tua yang tahu lah, orang tua baiknya anak. Nah jadi tapi juga kalian juga kan tahu kondisi di jalan saat ini seperti apa. Nah kadang itu orang tua, kadang gue ngerti beliin ke anak tuh sebagai rasa sayang, tetapi kalau nanti ujungnya malah jadi celaka, ya itu kan jadinya nggak sesuai pada tempatnya lah. Nah makanya mungkin kalau gue ya bener,
kedewasaan umur itu jadiin patokan. Nah bukannya kita nggak boleh beliin motor boleh, tetapi mungkin kita yang pengawasan orang tua tuh jangan sampai lepas. Terus misalnya nggak boleh keluar ke jalan raya, mungkin hanya di kawasan tertentu. Nah kalaupun itu juga harus didampingin, maksudnya dilihat nih anak udah bisa atau enggak, terus tipikalnya seperti apa gitu, gampang panasan apa enggak. Nah itu benar-benar perlu pendampingan orang tua supaya tidak ada penyesalan di kemudiannya. Cuman ya memang seharusnya sih kematangan seseorang itu kan dilihat juga dari usia. Memang harusnya sih ya jangan buru-buru dikasih lah. Nah, kalau sekarang juga sebenarnya udah ada lagi pilihan lagi ya, mungkin kayak seperti sepeda listrik ya kan, ada kan sekarang kan sepeda listrik ya, mungkin yang dia kecepatannya dibatasin buat belajar dulu sebelum naik ke motor gitu, karena di jalan tuh berbahaya dan kalau sampai terjadi apa-apa itu ya semuanya dirugikan gitu. Jadi jangan juga kita main lepas-lepas juga tuh ke anak kecil yang kita kasih motor, karena motor ini lebih bahaya ya bang ya? Bahaya banget. Di tangan yang salah bisa berbahaya ya bang. Iya. Gua sampai sekarang pun kalau naik motor bener-bener fokus bang. Mata gue tuh kebagi ke 4 sisi, depan, kanan, kiri, sama kadang belakang. Iya benar. Harus bener-bener fokus. Bener-bener fokus. Sama kayak naik mobil lah. Sama kayak naik mobil, kita lihat pandangan depan bener-bener fokus, kanan kiri sama tengah kan, gitu. Jadi intinya bagi orang yang udah memahami resiko biasanya sih lebih hati-hati. Nah yang nggak hati-hati tuh kadang-kadang yang tidak memahami resiko. Kalau mau belok pelan-pelan, kasih sen, seperti itu sih. Sampai sekarang gua gitu. Jadi sekian dulu dari kami. Kita lanjut nih soalnya kita ada ngebit. Saya tadi udah dapat 1, sekarang mau ngebit lagi di unit kedua. Jadi sampai segini aja dulu ya. Sekian, terima kasih. Ciao.